mahasiswa S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Sore hari ini terasa sedikit spesial ya karena kita belajar sendiri. Tapi semoga nanti bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin tadi Mas Ganjar juga sudah bilang bahwa kita mulai saja gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mulai saja. Jadi bisa minta tolong di share screen Mas Yuni. Baik, kami dari kelompok terakhir, kelompok 15, kami ada pembahasan tentang perspektif etis pembangunan. Jadi kelompok kami ini ada 5 orang. Jadi ahlinya di sini nanti sebenarnya adalah Mas Yuni karena yang memilih tema ini adalah Mas Yuni ya, Mas Yuni ya. Jadi narasumber. Jadi kami yang berempat ini kemarin itu ngikut sama Mas Yuni karena kayaknya pede banget milih tentang perspektif etis pembangunan ini. Jadi baik, kelompok kami ada saya Nur Solihatin, ada Mas Yuni Gunawan, kemudian ada Mbak Tita Dewintaratea, ada Mas Raka Yudhistira, ada yang terakhir ada Mas Febrian Nugroho Paranginain, dan ini juga menjadi narasumber kita juga tentunya pastinya. Baik, lanjut Mas. Untuk perspektif etis pembangunan ini, kami ada 5 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah konsep dasar etika, pengertian pembangunan, perkembangan teori pembangunan, pengertian etika pembangunan, yang terakhir adalah nanti permasalahan etika pembangunan. Untuk konsep dasar etika pembangunan ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Tita. Silakan Mbak Tita. Terima kasih Mbak Nur. Saya baca ya, soalnya catatan saya ketinggalan di rumah. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk ini saya mulai dari etimologi etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada perangkat aturan-aturan kesusilaan. Menurut definisi etika, etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik buruk tindakan itu, menurut Mugiarto. Etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia. Menurut Purwodarminto, faktor-faktor yang melandasi etika yaitu nilai atau value, norma, sosial budaya yang dibangun oleh konstruksi sosial dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu ada religiositas, kebijakan atau policy maker. Jenis-jenis etika yaitu ada etika deskriptif, mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk tindakan yang diperbolehkan. Objek penelitiannya adalah individu, kebudayaan dan kebudayaan. Etika normatif dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai partisipasi approach karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak netral karena berhak untuk mengatakan atau menolak etika tertentu. Selanjutnya ada meta etika awalan. Meta berasal dari bahasa Yunani yang berarti melebihi, melampaui. Meta etika bergerak seolah-olah pada taraf lebih tinggi dari perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Mazhab etika sendiri ada beberapa contoh seperti egoisme. Adalah tindakan atau perbuatan memberi hasil atau manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu selama diperlukan atau dalam waktu yang lama. Egoisme secara praktis tampak dalam aliran hedonisme, eudaimonisme. Selanjutnya,
Deontologisme berpendapat bahwa baik buruknya atau benar salahnya suatu tindakan tidak diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkan, tetapi berdasarkan sifat tertentu dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Bentuk deontologisme sendiri ada dua, yaitu tindakan dan peraturan. Selanjutnya ada utilitarianisme, yaitu jabatan dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Utilisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat suatu perbuatan. Ada dua bentuk dari utilitarisme, yaitu tindakan dan peraturan. Selanjutnya teonom. Mazhab ini berpendapat bahwa kehendak Allah merupakan ukuran baik buruknya suatu tindakan yang terbagi dua, yaitu murni dan teori umum kodrat. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Nur. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tita. Baik, kita lanjutkan ke pokok bahasan kedua, yaitu pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan ini sebenarnya sudah dari awal mata kuliah ini ya, kita sudah apa sih pembangunan gitu. Jadi sepertinya untuk pengertian pembangunan ini sedikit lebih mudah karena teman-teman sepertinya sudah mengerti apa arti pembangunan. Baik, lanjut Mas. Pengertian pembangunan itu berbeda-beda dari beberapa perspektif, bahkan mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat untuk mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan itu telah berkembang mulai dari perspektif sosiologi klasik, ada pandangan Marxis, modernisasi, kemudian strukturalisme, kemudian pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Secara umum pembangunan itu adalah proses perubahan yang direncanakan, yaitu yang jadi titik ini ya, titik concernnya itu di situ, perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lanjut Mas. Menurut Johann Galtung, pembangunan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik secara kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Ini tentu saja pendapat dari Johann Galtung ya, karena pendapat dari para ahli lainnya juga berbeda bahwa pembangunan pun bisa memiliki dampak yang negatif. Menurut Dedi T. itu pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Ini nanti menurut Dixon lagi menambahkan penjelasan bahwa transformasi dalam struktur ekonomi, peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi terhadap pendapatan nasional. Akan tetapi, si Dixon ini juga mengkritisi bahwa kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Jadi memang tadi yang disebutkan bahwa ketika pembangunan ini baik di sektor industrialisasi, tapi itu juga berdampak di sektor pertanian. Lanjut, Mas. Untuk perkembangan teori pembangunan ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Febri. Silakan, Mas Febri. Mbak. Terima kasih, Mbak Nur. Lanjut slide-nya, Mas. Terima kasih. Teori modernisasi, perkembangan teori pembangunan. Teori modernisasi, prinsip dari teori ini adalah suatu negara akan bergerak dari keadaan tradisional ke modern. Tradisional itu simbol keterbelakangan, sementara modern adalah simbol kemajuan yang terdapat di negara-negara maju. Modernisasi menganggap kemajuan itu linear, tidak dipengaruhi oleh kondisi lokal dan sejarah sebuah bangsa. Kondisi lokal atau lokalitas dianggap irasional, sementara modernitas mensyaratkan cara berpikir yang serba rasional. Karenanya, situasi yang dianggap terbelakang itu harus diubah melalui pendidikan, pengembangan kelembagaan, kondisi lingkungan, dan seterusnya. Kemiskinan dan keterbelakangan diasumsikan oleh para penganut mazhab ini karena faktor internal, sementara kemajuan
modernisasi, dan seterusnya dianggap bagian dari penerapan faktor eksternal. Lanjut, Mas. Asumsi dalam teori modernisasi. Teori modernisasi berasal dari konsep metafora turunan dari teori evolusi Charles Darwin. Berdasarkan teori evolusi, modernisasi merupakan proses bertahap, proses homogenisasi, terus bentuk dari Eropanisasi atau Westernisasi atau Amerikanisasi. Perubahannya berlangsung secara progresif dan memerlukan waktu panjang. Teori modernisasi juga mengadaptasi dari teori fungsional. Modernisasi merupakan proses sistematis, transformasi, dan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Ada 5 tahap modernisasi menurut Rostow. Saya mengambil, meskipun ada beberapa tahapan modernisasi yang lain, tapi saya mengambil teorinya Rostow. Pertama, warga tradisional, bertani atau barter, terus kemudian persiapan tinggal landas. Tinggal landas itu masuk tahap industri manufaktur, terus kemudian menuju kematangan, itu ada diversifikasi ekonomi dan ketergantungan impor mulai sedikit. Yang terakhir adalah konsumsi massa, ekonomi konsumsi massa dan jasa. Lanjut. Teori berikutnya adalah dependensi. Keterbelakangan di negara dunia akibat dari hegemoni ekonomi, politik, budaya sampai dengan intelektual negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Teori dependensi memandang ekonomi global yang menciptakan stratifikasi antara negara di dunia. Stratifikasi tersebut dibagi menjadi 2, negara inti atau negara dunia pertama atau sering disebut juga dengan negara satelit, dan negara periferi atau negara dunia ketiga. Negara dunia pertama tumbuh dengan cara mengorbankan negara periferi. Teori dependensi ini dikemukakan oleh André Gundervan. Kemudian eksploitasi negara dunia ketiga menghasilkan perkembangan bagi masyarakat kapitalis dan keterbelakangan bagi negara dunia ketiga. Lanjut. Negara dunia ketiga dalam teori dependensi ini akan semakin tergantung pada permintaan pasar dan investasi luar negeri. Kebijakan seperti pasar bebas, investasi asing, bantuan luar negeri menjadi skema untuk membuat ketergantungan negara dunia ketiga. Jebakan utang atau debt trap adalah situasi di mana suatu negara tidak dapat mengeluarkan dana yang diperolehnya untuk perkembangan ekonomi dan sosial dalam negeri karena terjebak oleh hutang luar negeri. Kemudian teori ketergantungan dasarnya adalah teori-teori tentang imperialisme dan kolonialisme, baik dari perspektif Marxian maupun dari atau neo-Marxian. Kalau di Indonesia kita dapat menemukan tradisi pemikiran ini dari almarhum Arif Budiman yang didasarkan pada teori-teori imperialisme dan kolonialisme baik Marxis maupun bukan, serta pemikiran Paul Baran dan Paul Prebisch. Lanjut. 3 penyebab utama dalam teori dependensi, penyebab ketergantungan. Pertama, International Division of Labor, yaitu pembagian kerja atau spesialisasi dan fokus ke bidang tertentu seturut dengan tatanan global atau pasar. Negara dunia pertama memiliki teknologi dan modal, mereka mendominasi perindustrian penelitian, sementara negara dunia ketiga hanya memiliki sumber daya alam dan tenaga murah, hanya cenderung di sektor pertanian. Kondisi senjang tidak setara ini membuat negara dunia ketiga atau periferi hanya berfungsi menyediakan melayani kepentingan negara inti dan menjadi objek eksploitasi. Berikutnya class distinction, yaitu pembagian kelas dalam masyarakat menjadi kelompok kaya dan kelompok miskin, atau pembagian kelas secara ekonomi, yaitu pemilik modal dan buruh. Ketiga, global kapitalisme. Ekonomi liberal mendominasi karena banyak didukung oleh lembaga perdagangan dan finansial internasional seperti MNC, TNC, terus kemudian World Bank, IMF, ADB, Islamic Development Bank, dan seterusnya didirikan untuk mendukung dan memfasilitasi kepentingan dari negara-negara inti beserta korporasi dagang di dunia. Secara pragmatis, kapitalisme dan pasar bebas merupakan pendukung kekayaan untuk kaum kapitalis dan kemiskinan untuk kaum buruh. Lanjut.
Setelah teori dependensi ada teori pasca ketergantungan. Ini ada dua, yaitu pertama teori liberal, ini berangkat dari asumsi bahwa modal dan investasi diyakini adalah jawaban yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, teori artikulasi, teori titik tolaknya dari formasi sosial dalam masyarakat yang dikaitkan dengan cara produksinya. Misalnya cara produksi feodal, cara produksi kapitalis, cara produksi sosialistik, dan seterusnya. Persoalan keterbelakangan dilihat dari lingkungan produksi, bukan dari lingkungan proses pertukaran seperti dalam teori ketergantungan. Dalam teori artikulasi, keterbelakangan di dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut. Lanjut. Teori sistem dunia. Teori sistem dunia dikemukakan oleh Wallerstein. Dia membagi negara menjadi 3 kelompok, negara pusat, setengah pinggiran, dan pinggiran. Yang membedakan 3 kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politiknya. Kelompok negara pusat bisa mengambil keuntungan paling banyak karena kelompok ini bisa memanipulasi sistem dunia sampai batas-batas tertentu. Baru kemudian kelompok setengah pinggiran karena dia bisa mengeksploitasi kelompok negara pinggiran. Dinamika dari kelompok ini ditentukan oleh sistem dunia. Karena bagi Wallerstein, semua sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan. Negara bukan lagi sistem tertutup yang berdiri sendiri, bisa naik dan bisa turun posisinya tergantung dinamika sistem dunia. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nur. Terima kasih. Baik, mohon maaf teman-teman, sepertinya Mbak Nur sedang berjalan pulang, sementara untuk pembawa acara saya ambil alih sekaligus membawakan tentang pengertian etika pembangunan. Kajian etika pembangunan muncul sebagai hasil perdebatan antara ahli pembangunan, terutama yang berfokus besar pada peningkatan sektor ekonomi, dengan ahli etika atau filsuf ketika distribusi hasil dan dampak pembangunan dinilai tidak merata. Definisi etika pembangunan sendiri secara sederhana yaitu kajian etika pembangunan berusaha untuk memasukkan nilai-nilai etis atau kebaikan sebagai pertimbangan dalam melakukan pembangunan, yaitu suatu usaha yang sadar dan terencana untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Sementara itu untuk etika pembangunan, perspektif etika pembangunan ada tujuannya yaitu untuk menghindari pembangunan yang tidak etis, yang hanya berfokus pada salah satu aspek kehidupan, dan mengakomodasi kepentingan salah satu pihak atau stakeholder, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif suatu proses dan hasil dari pembangunan, serta meminimalisir distribusi hasil dan dampak pembangunan yang tidak merata. Kemudian, moral dan etika dalam pembangunan. Yang pertama, tidak membenarkan penggunaan segala cara untuk mencapai tujuan, karena apabila hal itu terjadi, maka akan merusak dasar dan tujuan pembangunan. Kemudian, bersikap setia terhadap negara, bangsa, pemerintah, organisasi, atau tempat seorang melakukan kegiatan, baik atasan maupun rekan setingkat dan juga kepada mereka yang berada di lapisan bawah. Ini moral dan etika pembangunan dibawakan oleh salah satu penulis di administrasi pembangunan ya, sehingga agak condong ke dunia kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur terhadap diri sendiri, organisasi, mitra kerja, masyarakat luas dengan menjaga komitmen dalam semua bidang kegiatan dan profesi. Kemudian moral dan etika dalam pembangunan mencakup yang pertama, etos kerja yang menjadi komitmen dalam setiap satuan kerja mulai dari lingkup kecil sampai kepada yang besar. Yang kedua, adanya iklim keterbukaan sebagai bagian dari norma moral dan etika yang intinya adalah keinginan untuk saling mendukung dan mempercayai. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia dalam organisasi. Partisipasi yang diikuti oleh semua stakeholder pembangunan sangat penting untuk menghindari mobilisasi kekuasaan dan pengendalian yang terlalu besar oleh kaum elit terlalu besar oleh kaum elit terhadap kaum non-elit. Ini pengertian oleh Golit tahun 1989. Yang terakhir adalah ketaatan pada peraturan hukum atau perundang-undangan. Selanjutnya adalah permasalahan etika pembangunan yang akan disampaikan oleh Mas Raka. Untuk tempat, kami persilakan. Selamat sore buat teman-teman sekalian. Berikutnya saya akan
mempresentasikan permasalahan etika pembangunan. Next, Mas Gun. Ya. Yang pertama adalah Growth Now, Clean Up Later. Ketika terjadi degradasi sebagai akibat dari pembangunan, maka pemerintah akan segera melakukan tindakan konkret seperti normalisasi, revitalisasi, rehabilitasi, dan sebagainya. Pembangunan yang cenderung bertumbuh pada dinamika falsifikasi ini jelas akan selalu mengorbankan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan ekstraktif akan segera diberhentikan begitu terbukti merusak lingkungan. Yang sering terjadi adalah ketika pembangunan berjalan, biasanya pemerintah selalu mengesampingkan dampak terhadap lingkungan akibat dari pembangunan tersebut. Meskipun sudah ada AMDAL yang mengatur di dalam undang-undang pun kerap kali pembangunan selalu memberikan dampak negatif yang dampaknya ini kerap tidak diselesaikan langsung seperti itu. Akibatnya banyak lingkungan yang mulai rusak dan tercemar akibat pembangunan tersebut. Next. Kemudian yaitu yang kedua adalah paradoks pembangunan. Pembangunan hanya menguntungkan negara-negara maju dan sebaliknya negara-negara yang berkembang sering menjadi korban dari proses pembangunan. Ini sesuai dengan teori dependensi tadi yang dijelaskan oleh Mas Febri, bahwasannya negara dunia pertama itu selalu diuntungkan seperti itu dikarenakan mereka memiliki teknologi dan modal kapital, sedangkan negara dunia ketiga atau negara pinggiran itu hanya memiliki sumber daya dan tenaga yang murah. Oleh sebab itu kerap kali negara-negara dunia ketiga hanya dieksploitasi dari segi sumber dayanya saja, namun tidak diuntungkan secara kapital karena keuntungan terbesar hanya pemilik modal. Industrialisasi yang berlangsung di Indonesia hanya berpihak pada kelas atas, sementara kelas bawah lebih diposisikan sebagai instrumen bagi berputarnya roda pembangunan dan industrialisasi tersebut. Lingkungan dan alam dengan segala sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya terus-menerus dieksploitasi. Hal ini yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya pembangunan kerap kali dijadikan sebagai ladang bisnis bagi kelas-kelas atas saja, sedangkan kelas-kelas bawah biasanya hanya digunakan tenaganya saja, namun tidak diuntungkan secara kapital. Next. Kemudian permasalahan berikutnya adalah globalisasi ekonomi. Kritik terhadap globalisasi muncul dari berkembang sebagai akibat dari semakin meluasnya kerusakan yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi. Semakin meluasnya kerusakan yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi yang telah berlangsung lebih dari 5 abad. Hilangnya sekat batas antara negara justru menimbulkan ketimpangan. Next. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah tanggung jawab sosial sebagai tantangan. Besarnya pembangunan yang dilakukan menuntut adanya tanggung jawab sosial dari dampak yang diberikan. Memberdayakan masyarakat sekitar dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat. Tanggung jawab sosial bagi pelaku pembangunan itu sangat diperlukan dikarenakan mungkin kalau di komunikasi kita sering mendengar CSR, Corporate Social Responsibility, karena ada masyarakat sekitar yang berdampak pada sektor pembangunan yang harus diberdayakan, baik dari kesejahteraannya hingga kesehatannya. Next. Kemudian selanjutnya adalah pelestarian lingkungan hidup, rusaknya keberlangsungan lingkungan hidup akibat dari pembangunan. Kemudian menuntut adanya tanggung jawab dari dampak yang diberikan akibat pembangunan, dan yang terakhir berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. 3 pilar ini sebenarnya adalah solusi dari pembangunan yang berkelanjutan. Kerap kali 3 pilar tersebut sering dilupakan ketika sebuah negara melangsungkan sebuah pembangunan. Karena kembali lagi dalam melakukan pembangunan biasanya ada dampak negatif yang sering dilupakan karena
biasanya pemilik modal hanya ingin mengambil keuntungannya saja dengan menyampingkan dari dampak negatif tersebut. Next. Kemudian yang terakhir adalah bidang politik sebagai tantangan. Menurunkan egosentris dalam meraup keuntungan pribadi atau kelompok dari pembangunan menjadi dasar yang harus dipegang teguh agar pembangunan tidak memiliki dampak negatif. Kesadaran bahwa pembangunan adalah milik bersama. Mungkin sekitar bulan lalu ada tweet dari Ibu Menteri Siti Nurbaya yang viral, di mana dia men-tweet ini ya, pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti akibat permasalahan deforestasi. Permasalahannya adalah angka deforestasi yang cukup tinggi di Indonesia membawa dunia akhirnya menyoroti Indonesia bahwasannya pembangunan yang terjadi di Indonesia, di negara kita, cukup mengkhawatirkan bagi lingkungan. Di sini pesan moral dan dari etika pembangunannya adalah apabila kita terus-terusan melakukan pembangunan yang begitu masif tanpa harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, itu menjadi sebuah kesalahan yang fatal, karena ke depan kita tidak tahu bagaimana kerusakan lingkungan akan merubah kondisi dari kerusakan lingkungan akan merubah kondisi dari lingkungan itu tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah next Mas, Sustainable Development Goals sebagai solusi dari permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan. SDG sendiri ditetapkan pada tahun 2015 sebagai penerus dari Millennium Development Goals. SDG disepakati melalui persidangan umum PBB di markas PBB di New York dengan dihadiri perwakilan dari 193 negara. Tujuan dari SDG sendiri berkomitmen untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi manusia dan planet dengan memecah visi menjadi 17 tujuan berbeda. Adapun 17 tujuan berbeda tersebut mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pemberdayaan lingkungan. 17 tujuan berbeda tersebut juga mencakup seluruh etika pembangunan. Mungkin untuk permasalahan dari etika pembangunan sampai sini dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Febri, Mas Yuni, dan Mas Raka. Mohon maaf tadi saya sedang perjalanan pulang ke rumah. Baik, tadi demikian dari kelompok kami, kelompok 15. Materi yang kami bawakan tadi adalah tentang perspektif etis pembangunan, yang tadi pokok bahasanya kami tadi sudah menyampaikan tentang apa itu etika, tentang dasar-dasar etika, tentang faktor-faktor yang melandasi etika, kemudian jenis etika dan mazhabnya, kemudian apa itu pembangunan, perkembangan teori pembangunan, sampai dengan pengertian etika pembangunan dan permasalahan etika pembangunan yang dapat terjadi saat ini. Baik, mungkin dari teman-teman kita berdiskusi bersama. Jadi karena narsum utamanya ini Mas Ganjar sepertinya nggak gabung ya, karena mungkin masih di perjalanan ya. Baik, silakan teman-teman. Tapi jangan khawatir, ada Mas Yuni sama Mas Febri. Tetap. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Sebenarnya ini kelompok-kelompok yang anggotanya Mas Raka ini yang salah gabung dengan para ibu-ibu dan bapak-bapak ini sepertinya. Silakan yang ada yang mau ditanggapi tadi tentang materi-materi yang sudah disampaikan. Tadi ada dasar etika, ada pembangunan itu sendiri apa, kemudian teori-teori tentang pembangunan, kemudian etika pembangunan itu sebenarnya harusnya seperti apa dan bagaimana, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yuni. Kemudian permasalahan etika pembangunan sendiri yang terjadi saat ini.
seperti tadi disampaikan ya, kalau tadi disampaikan Mas Raka berarti kan tentang pembangunan ibu kota negara yang baru ya. Walaupun sudah melalui kajian yang cukup panjang sekali, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga memang dampak negatifnya besar sekali untuk dunia khususnya karena tadi disampaikan deforestasi tadi ya. Silakan ya teman-teman. Mbak Nur mau tanya, ada batasannya nggak sih dalam pembangunan itu? Misalkan pembangunan suatu daerah itu ada batas-batas tertentunya nggak sih? Entah itu dari segi apa ya, kayak undang-undang, kalau misalkan kayak di Jogja nih Mbak, kayak misalkan di Jogja itu kan kayak kita lihat ya Malioboro itu kan dari hampir setiap tahun itu hampir 2 kali apa ya dirombak ya nggak sih. Nah misalkan kayak entah itu dari segi fisiknya atau mungkin dari segi lalu lintas jalannya yang jadinya arahnya kemana terus kemana gitu. Nah kalau menurut kelompok Mbak Nur kira-kira ada batasannya nggak sih dari pembangunan itu sendiri gitu. Kalau dikaji dari Saya ulangi ya teori Mbak yang Melvi ya. disampaikan Mbak Nur dan teman-teman Adakah ya. Oke. Saya ulangi ya. Jadi intinya tadi pertanyaannya apakah pembangunan itu ada batasnya, ada pembatasannya gitu ya. Tadi dicontohkan Malioboro gitu. Mungkin kita tampung dulu. Ada yang lain tadi Mbak Yofi sepertinya raise hand. Silakan Mbak. Ya Mbak Nur, terima kasih teman-teman. Ini biar anget aja sih ya kita. Kelihatannya kelompok terakhir kayaknya udah siap banget ditanya, jadinya harus nanya ini. Enggak Tadi siap Tika Mbak, kita kemarin juga. berdiskusi bersama Enggak aja. siap ya? Ya. Nanti yang lain Iya, maju juga boleh kok. Iya. Terkait etika pembangunan, bicara pembangunan pasti kita tidak lepas dari isu mengenai Sustainable Development Program yang diterapkan oleh pemerintah ya, program pembangunan berkelanjutan. Menurut kelompok teman-teman, program itu sejauh ini seberapa efektifkah ya penerapannya di Indonesia? Apakah sudah cukup layak untuk diteruskan, dan sekiranya kalau ada kritik dari kelompok teman-teman yang tampil ini, kira-kira yang masih kurang dari program ini itu apa saja, dan apakah sejauh ini keberhasilan dari Sustainable Development Program khususnya terkait dengan etika pengelolaan lingkungan ya dalam pembangunan itu sudah cukup efektif, karena terbukti masih cukup banyak ya kasus-kasus terkait pelanggaran terhadap pembangunan yang sifatnya merusak lingkungan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih Mbak Yofi. Jadi pertanyaannya tadi SDGs, Sustainable Development Goals, itu apakah program itu sejauh ini di Indonesia itu sudah diterapkan dengan baik, dan apakah program tersebut layak diteruskan gitu ya Mbak, dan apakah program tersebut masih ada kekurangan dan apakah efektif gitu ya Mbak ya diterapkan di sini. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Melvi tadi, mungkin ada yang mau menjawab, Mas Febri, Mas Yuni. Kalau untuk pertanyaan kedua nanti sepertinya Mas Raka ini. Cocok banget. Oke, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa dulu ini, Mas Yuni atau Mas Febri? Silakan. Saya persilakan yang senior-senior dulu untuk menanggapi. Nanti yang junior gitu. kayak saya dengan Mas Raka Silakan, Mas. belakangan. Melengkapi ya Mas Raka ya. Berarti masih ketuaan ini ya? jadi masalah kayaknya. Coba menanggapi tadi yang batas pembangunan. Batas kalau hari ini kan ada pemerintah pusat, terus kemudian pemerintah daerah dan provinsi. Batas pembangunan masing-masing wilayah bergantung pada perencanaan masing-masing daerah, juga perencanaan di pemerintah pusat. Sebetulnya yang bisa banyak menjelaskan ini teman-teman yang ada di ASN dan
Mas Denny ini. Kalau di daerah misalnya Banyumas, perencanaan pembangunan tergantung itu. Dan tergantung juga anggaran. Kalau setiap tahun itu setahu saya ada 2, yang induk sama perubahan. Jadi mau membangun apa dan seterusnya berdasarkan perencanaan itu plus besaran anggarannya juga. Misalnya kayak di Banyumas ini ada COVID, kemudian semua anggaran yang untuk infrastruktur dipotong karena semuanya digeser untuk pembiayaan penanganan COVID. Kayak gitu kira-kira Mbak Melvi tadi ya. Iya Mas Feb. Jadi nambahin sedikit ke Mas Febri, jadi memang pembangunan sendiri itu sebenarnya untuk pembangunan itu harus ada surveinya dulu. Misalnya untuk pembangunan itu harus ada survei AMDAL-nya, apakah itu merusak lingkungan atau enggak. Tapi kembali lagi ke birokrasi, apakah itu dilaksanakan? Nah itu dia. Kalau memang secara regulasi itu sudah ada, tapi pelaksanaannya apakah itu dilaksanakan? Nah itu yang kadang memang pembangunan itu bukannya malah membikin perbaikan, tapi malah ada efek samping negatifnya. Jadi malah ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan karena ada step-step yang dilewati. Seperti itu Mbak Melvi. Makasih Mbak Nur. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua silahkan Mas Raka. SDGs, program ini sejauh mana dan apakah layak diteruskan? Apakah program ini ada kekurangan dan apakah sudah efektif diterapkan di Indonesia? Silakan Mas. Jadi untuk pertanyaan Mbak Yofi, sebelumnya SDGs itu berada di bawah UNDP ya, United Nations. Untuk saat ini di Indonesia apakah layak diteruskan? Sebenarnya seluruh dunia itu wajib menjalankan program ini hingga 15 tahun ke depan gitu. Ini udah jalan tahun ke-6 dari 2015, berarti masih ada sampai tahun 2030 lagi. Nah, nanti 2030 itu report keseluruhannya secara 15 tahun dilaporkan, kemudian dikritisi satu-satu, akhirnya dibikin program baru lagi untuk pembangunan berkelanjutan. Cuman untuk sampai saat ini terkait SDGs di Indonesia, kalau teman-teman mau lihat itu reportnya ada, bisa di googling di UNDP Indonesian Report. Dan dari 17 poin yang mendapatkan tanda hijau itu baru 3 gitu, sisanya stagnan semua. Nah, ini masih banyak PR bagi pemerintah Indonesia terkait SDGs ini sendiri karena belum begitu memuaskan untuk terkait program ini gitu. Karena masih banyak banget dari segi lingkungan kita masih banyak melakukan deforestasi, masih banyak mengorbankan lingkungan. Dari segi pemberdayaan manusianya juga masih kurang seperti itu. Dari 17 itu yang 3 yang udah mendapat tanda hijau itu yang baik dalam penanganannya itu pertama terkait quality education, clean water and sanitation sama economic growth. Sisanya masih berjalan, kemudian masih ada yang stagnan juga, masih belum memuaskan. Bahkan untuk pengentasan kemiskinan juga masih belum gitu. Kesehatan juga masih belum. Jadi apakah bagus untuk dilanjutkan ya wajib gitu. Karena masih ada 9 tahun lagi kan. Dan kita untuk ranking sendiri di angka 97 kalau nggak salah. Ya, di angka 97 dari SDG Index rankingnya dari 165 negara itu kita nomor 97. Masih jauh dari kata baik seperti itu. Jadi masih ada 96 negara yang melakukannya jauh lebih baik daripada kita gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Demikian Mbak Yofi. Mungkin ada tanggapan juga dari teman-teman lain, silakan. Atau tadi Mas Yuni yang paling muda katanya di kelompok ini, mau nambahin silakan Mas. Kayaknya udah senyum-senyum itu Mbak, mau nambahin itu. Sepertinya iya. Silakan Mas. Coba Mas Yuni, coba. Coba Mas Yuni. Beneran Mas Yuni. Baiklah.
Ya Allah, semoga doa yang teraniaya dikabulkan. Semoga teman-teman sehat semua ya. Amin. Baik, bahwa sebaiknya dalam pembangunan itu tetap mempertimbangkan keseluruhan aspek. Makanya kita mempelajari tentang etika pembangunan, bahwa pembangunan seyogyanya tidak meninggalkan satu segi pun. Apakah layak kemudian ditetapkan di Indonesia? Sangat layak, harus. Karena pada kenyataannya pembangunan dimanapun, di negara manapun, pasti akan mengobarkan salah satu aspek. Meskipun demikian harusnya bisa diminimalisir. Contoh yang paling mudah adalah ketika teman-teman membaca satu atau mengetahui satu berita di Cina ada namanya Sungai Kanker, di mana di sekitar sungai tersebut orang-orang yang tinggal adalah kena kanker semua gara-gara ada industri yang mencemari lingkungan sungai tersebut. Nah, secara industri memang maju, tetapi kemudian efek yang ditimbulkan akhirnya malah merusak baik itu alam maupun orang-orang yang tinggal di sekitar industri. Makanya kalau bisa, kalau ada limbah-limbah yang merusak supaya dinetralkan dulu baru kemudian dibuang ke tempat-tempat yang sudah disediakan. Nah, apakah kemudian di Indonesia sudah menerapkan itu? Mbak Nur jangan ketawa-ketawa terus. Saya malah jadi grogi. Ya saya lihat kalau saya sendiri ya, kalau di Indonesia mungkin saya belum terlalu mengerti. Tapi kalau di Purwokerto sudah, karena memang untuk semacam pengaturan sampah, kemudian limbah, memang di Purwokerto atau di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Memang di Kabupaten Banyumas membuka apa ya istilahnya, membuka kesempatan bagi industri-industri untuk bisa berkembang di Kabupaten Banyumas, tapi tentunya juga tidak meninggalkan masyarakat sekitar dengan cara memasukkan masyarakat sekitar menjadi karyawan di industri-industri yang dibangun oleh investor, seperti itu. Ya pada dasarnya yang namanya SDG memang harus dilaksanakan supaya generasi yang terbangun bukan hanya generasi kita saja, tapi juga generasi-generasi di setelah kita, seperti itu. Wah, terima kasih Mas Yuni, luar biasa sekali. Nggak nyambung sih sebetulnya. Kaget aja ditanya Mas Yuni. Yang penting jawab dulu ya. Saya ketawa itu bukan ininya loh, karena ada yang kagum sama suaranya Mas Yuni, katanya lembut gitu, makanya saya langsung ketawa terus dengerin ya. Suaranya lembut dan halus katanya. Baik. Ada yang mau menambahi, ada yang mau berkomentar lagi atau saling berdiskusi saja mungkin ya. Silakan. Atau jam 5 sudah selesai atau gimana ini? Ya bisa sebagai penutup. Sebagai penutup saya ingin bertanya kepada Mas Yuni. Mas Yuni dari karena nggak ada yang bertanya ya sebagai penutup ya teman-teman, Mas Yuni mohon izin bertanya, tadi menjelaskan tentang pembangunan etis, bahwasanya menurut kelompok ini pada taraf mana pembangunan etis itu dimulai dan hasil akhirnya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan ditujukan kepada kelompok ya, bukan kepada Mas Yuni ya. Sama Mas Yuni loh. Untuk Mas Yuni. Iya, khusus katanya buat Mas Yuni karena suaranya merdu mendayu-dayu dan bisa menjelaskan dengan jelas katanya. Jadi pada taraf mana pembangunan etis ini dimulai dan akhirnya yang terbaik itu seperti apa gitu ya Mbak Tika ya? Tadi ya pertanyaannya ya. Ya, betul. Ya, silakan Mas Yuni. Ini request khusus Mas Yuni. Iya, baik. Saya akan jawab, tapi sebelumnya minta waktu sebentar untuk berpikir. Iya. Atau Mas Febri, Mas Raka mau selama Mas Yuni ini berpikir dulu, mau menambahkan dulu, atau mungkin saya menambahkan untuk Tika aja ya. Oh, saya bantu Mas Yuni deh. Saya mau bantu Mas Yuni. Silakan Mas Raka. Pada taraf mana gitu ya, dimulai dari mana gitu pembangunan dan akhir bagaimana. Mungkin yang pertama itu kita kembali lagi ke tujuan pembangunan. Sebenarnya tujuan pembangunan itu seperti apa?
kan ada mapping di situ. Mappingnya buat apa gitu? Tujuannya ada, mappingnya buat apa? Mapping salah satunya seberapa besar dampak kesejahteraan yang ditimbulkan dari pembangunan, bukan malah dampak kemiskinan yang ditimbulkan bagi masyarakat gitu. Kalau udah dari kesejahteraannya sudah terukur, dampak positifnya juga sudah ada, sudah terukur, kemudian kembali lagi ke lingkungan gitu. Bagaimana pembangunan tersebut dapat berdiri tanpa adanya kerusakan lingkungan yang terjadi. Bagaimana akhirnya? Kalau ditanya bagaimana akhirnya, jawaban dari dua tadi ya, berakhir dengan dampak positif dari pembangunan tersebut tanpa adanya kerusakan lingkungan ataupun pembangunan tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitar, seperti itu. Mungkin sudah terjawab apa belum? Sudah terjawab Mas Yuni sama Mas Sepakat. Saya mendukung pendapat dari Mas Raka bahwa pembangunan dimulai dari perencanaan. Begitu ya Mas Raka ya, kurang lebih ya. Karena kalau tanpa perencanaan pembangunan tidak akan berarti. Luar biasa sekali Tambahin dong Mas Yuni. Itu tambahannya tadi Tika. Kesimpulan. Kesimpulannya seperti itu. Jadi sesuai dengan tujuan awalnya itu apa, sesuai dengan perencanaan, dan akhirnya ketika akhirnya itu sudah sesuai dengan perencanaan awal dan tidak merusak lingkungan, itulah akhirnya gitu ya tadi Mas Yuni ya. Betul. Ada lagi ini satu yang raise hand, ternyata Tika bukan terakhir yang bertanya, masih ada satu lagi. Ini pemantik pemanasnya. Ini bisa sampai maghrib sepertinya kalau Mas Adit raise hand. Silakan Mas Adit. Nggak boleh selesai secepat itu. Ya mau tanya juga sih mengenai tadi ya, bangunan tuh yang misalnya dependensi. Nah di Indonesia sendiri kan sebenarnya ya Indonesia tuh sebenarnya dependensi apa enggak ya? Terutama contohnya sih yang saya tahu kayak gitu, kayak dulu ya, bukan dulu, sampai sekarang juga sih, kayak Freeport. Nah itu Freeport kan nambangin di Papua gitu ya, itu dari situ juga cara yang dilakukan Freeport tuh kira-kira bener apa enggak sih ya? Maksudnya kayak saya lihat kayak foto-fotonya gitu, gambarnya itu sampai keruak kayak gitu loh tanah di sana gitu. Nah dari situ kan juga apakah dari apa ya, yang dulu itu kalau nggak salah Soeharto sendiri yang minta kalau misalnya Freeport dah itu kayak tambangin tuh emas-emasnya. Dari situ kan apakah Indonesia dulu itu belum bisa untuk mengambil sendiri atau enggak? Jadi kan apakah intinya apakah Indonesia itu dependensi juga atau enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adit. Berat sekali. Ini Mas Febri sepertinya harusnya. Silakan Mas Febri. Oh saya ya? Iya dong Mas. Apakah Indonesia termasuk dependensi melihat contohnya tadi Freeport? Apakah cara-cara yang dilakukan oleh Freeport itu sudah benar? Kayak gitu Mas. Silakan Mas. Sebentar Mbak Ya. Nur. Mbak Nur, maaf. Oh iya. Pembawa acara nggak boleh jawab atau gimana Mbak? Oh iya. Boleh jawab Pak Mbak Nur itu? Nggak apa-apa. Saya hanya mengantarkan kan tadi. Oh gitu, baik. Oh iya. Monggo dilanjut Mas Febri. Oh bisa ini keuntungan jadi pembawa acara. Bisa milihin siapa yang harus jawab gitu Mas. Ya. Terima kasih. Di Indonesia itu sekitar tahun 67 itu ada yang namanya Undang-Undang Investasi Asing. Undang-undang ini lahir dari logika berpikir Orde Baru kala itu yang menganggap Orde Lama ini menyisakan kegagalan pembangunan ekonomi nasional. Tumpuannya, kenapa kemudian ada Undang-Undang Investasi Asing ini yang jadi cikal bakal Freeport dan sebagainya. Undang-Undang Investasi Asing saat itu lahir dari cara berpikir bahwa developmentalism adalah jawaban atas keterpurukan ekonomi nasional kala itu. Dua skema yang dilakukan. Pertama, membuka keran seluas-luasnya bagi investasi asing, baik negara maupun korporasi dagang. Terus kemudian yang kedua adalah hutang luar negeri. Jadi kira-kira pembangunan Orde Baru itu mulai dari Orde Baru ada sampai sekitar tahun 1990
1990-an itu ditopang oleh dua hal itu, investasi asing dan hutang. Terus tadi Mas Adit nanya soal ketergantungan. Iya, ada teori ketergantungan yang lahir di kurun-kurun waktu itu relevan untuk menganalisis kasus di Indonesia. Karena lewat skema hutang, pemerintah harus membuat proyek-proyek besar. Proyek-proyek industri, substitusi impor, proyek-proyek yang hanya mengirimkan bahan-bahan mentah ke negara-negara kaya dan seterusnya, kayak Freeport itu kan. Kita cuma punya sumber daya alam yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi mereka, diolahnya bukan di kita cuma ngirim bijinya, terus kemudian setelah jadi dikirim lagi ke kita, dibeli kita. Artinya memang dua logika berpikir itu yang kemudian menjadikan Indonesia ketergantungannya pada hutang luar negeri. Contoh kasus misalnya soal pangan ya, kita punya program swasembada pangan dulu. Sampai tahun 86 itu sukses, 84 sampai 86. Tapi kemudian tahun pasca 86 terus turun dan tahun 90-an kita gagal, bahkan kita impor. Dari tadinya negara yang swasembada pangan menjadi negara importer pangan. Karena lagi-lagi semua yang dilakukan selama masa Orde Baru hanya untuk membayar hutang. Hutang kita itu selesai tahun berapa? 98 itu masih ada hutang kita. Bunga dan seterusnya kayak gitu. Jadi ketergantungan itu pada dua skema tadi, karena developmentalism memang bekerja di semua negara termasuk Indonesia dengan dua hal tadi. Pertama investasi asing, itu korporasi dagang dari internasional, terus kemudian dari hutang. Hutang ini dibayarnya dengan industri-industri tadi, industri yang dibutuhkan oleh asing kayak Freeport, terus kemudian tembaga itu di mana ya, Bukit Asam itu, terus kemudian minyak dan seterusnya. Karena yang dibutuhkan mereka untuk memastikan hutangnya terbayar dengan proses-proses kayak gitu. Tapi apakah kemudian hutangnya terbayar ya? Belum. Makanya itu skema ketergantungannya begitu. Ketika hutangnya terbayar, butuh hutang lagi untuk perpanjangan itu. Tahun 98 kan Soeharto itu, kalau teman-teman sering lihat di Kompas kan sempat dia nandatangani letter of intent dengan IMF, itu hutang baru untuk membayar hutang sebelumnya, karena yang dilakukan selama beberapa puluh tahun belum bisa membayar hutang itu. Teori ketergantungan sebetulnya itu. Negara dunia ketiga bergantung pada negara kaya yang punya modal, punya pengetahuan, dan punya teknologi. Sementara negara dunia ketiga hanya mengirimkan bahan baku, terus kemudian tenaga kerja murah, dan seterusnya yang tadi dijelaskan di makalah kami. Terima kasih. Begitu? Sudah, Mas Febri? Gimana, Mas Adit? Oh, ada yang raise hand satu lagi. Ya, silakan. cukup bagus. Nice, thank you. Alhamdulillah. Lama ya, sampai maghrib kan cukup. Silakan. Ya, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Febri. Betul banget memang dengan teori ketergantungan ini yang dirugikan sebetulnya adalah negara-negara yang berkembang atau negara-negara miskin. Salah satunya saya sepakat Indonesia sendiri emang kena dampaknya. Cuman pertanyaan saya sebetulnya bagaimana pendapat kelompok ini supaya negara kita atau negara yang berkembang ini bisa terlepas dari dependensi, dari ketergantungan agar kita bisa mandiri. Nah, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Denny. Tadi disebutkan bahwa Indonesia itu memang termasuk negara yang dependensi ya, ketergantungan. Nah, bagaimana negara ini bisa lepas dari ketergantungan gitu ya, Mas Denny ya? Silakan, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Mas Febri mau dilanjut, Mas?
Lagi ya. Boleh Mas. Terus Mas, belum maghrib. Terus Mas lagi Mas. Nanti aku nggak pulang-pulang nih. Atau Mbak Tita mau nutup sekalian Mbak? Aku serahkan ke Mas Febri aja, Mbak. Silakan Mas Febri. Kalau pengalaman China misalnya, China itu kan hampir sama dengan kita, merdeka dan seterusnya itu kan hampir sama. Mereka bisa, tadinya juga mereka kejebak hutang, karena saat itu pasca perang candu mereka kan hutang banyak ke beberapa negara imperialis. Tapi kemudian yang mereka lakukan pertama kali itu adalah mengirimkan seluruh anak-anak muda mereka ke luar negeri untuk belajar, sekolah dan seterusnya itu. Terus pasca kerajaan Qing itu, Sun Yat-sen itu narik semua anak-anak Cina yang setelah sekolah di luar negeri itu ditarik lagi ke Cina, kemudian untuk membangun Cina. Waktu Orde Lama sempat ada kayak gitu, Bung Karno mengirimkan banyak sarjana ke luar negeri. Harapannya orang-orang ini yang dengan kemampuan pengetahuan dan pendidikan Barat, ketika kembali ke tanah air bisa memulai proses pembangunan yang berbasis kearifan lokalnya, bukan dari kebutuhan negara lain seperti developmentalism. Cina berhasil melakukan itu. Mereka bikin industri manufaktur, industri inti, bukan kayak kita. Kalau kita dulu kan bikin pabrik ya substitusi impor saja, hanya mengolah bahan baku menjadi setengah jadi, terus kemudian kita ekspor. Kalau di Cina tidak, mereka bikin pabrik baja dan seterusnya yang inti-inti kayak gitu. Baru melakukan pembangunan yang seperti layaknya negara-negara yang lain. Jadi kuncinya pertama kalau menurut saya soal pendidikan. Harus paham dulu kita mau ngapain, terus kemudian harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua, kalau pengen lepas dari ketergantungan, harus ketika membangun harus berbasiskan kemampuan atau sumber daya kita sendiri. Jadi jangan berdasarkan kebutuhan orang lain. Pengalaman Brasil zaman Lula da Silva itu juga bisa menjelaskan tentang negara dunia ketiga yang tadinya tergantung menjadi tidak tergantung. Terus kemudian Venezuela bisa begitu juga. Thailand atau Singapura yang tadinya negara jajahan yang tidak punya sumber daya apapun, sekarang bisa menjadi negara yang besar. Indonesia punya kans itu, sepanjang basisnya adalah pengetahuan, terus kemudian sumber daya lokalnya, dan tidak hanya mengandalkan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, karena kita punya pengalaman kan, waktu dulu boom minyak kita besar, cepat, Orde Baru itu apa-apa jadi murah karena bom minyak. Setelah minyaknya habis, kita nggak menjadi anggota APEC, bahkan setelah swasembada pangan pun kita harus impor beras. Itu menurut saya Mbak Nur, di wilayah yang kecil pun juga kayak gitu. Misalnya di Banyumas kalau pengen maju ya pertama syaratnya harus berpengetahuan, terus kemudian basisnya harus sumber daya lokal misalnya. Kayak Banyumas ini pertanian, harusnya ya tidak dibikin pabrik yang nggak ada hubungannya dengan pertanian misalnya kayak gitu. Atau PAD-nya misalnya dari jasa atau pendidikan yang harus dibangun harusnya sektor itu, bukan sektor yang lain yang nggak ada hubungannya. Misalnya bikin garmen itu kan nggak lucu karena industri kreatifnya nggak ada. Misalnya kayak Bandung itu ya bikin Garut itu bikin garmen kan, atau bikin yang lain karena potensinya ada di situ. Kira-kira begitu Mbak Nur, Mas Yeni. Terima kasih. Baik, tadi mungkin sedikit menambahin lagi dari Mas Febri. Memang negara yang berkembang yang masih ketergantungan itu sepertinya harus lebih proaktif lagi ya, mendiversifikasikan investasi. Jadi memang seperti yang disebutkan Mas Febri tadi, bahwa kita memanfaatkan apa yang ada pada kita sendiri, jangan tergantung pada hutang, karena kita pembangunan kan sekarang
semuanya hutang gitu kan, tanpa memperhatikan nanti ke depannya itu seperti apa. Perdagangan juga bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan, pariwisata juga bisa kita maksimalkan sebenarnya untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Demikian Mas Denny. Sudah jam 5:07, bagaimana Bu Ketua? Kita lanjut atau saja Mbak kalau sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Sudah ya, sudah tidak ada yang raise hand lagi ya. 1, 2, 3 tidak ada. Yakin selesai. Oke. Baik, saya tidak berani menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan sore hari ini bisa menambah wawasan kita dan tugas bisa memperkaya kami juga, karena ini akan menjadi tugas kami juga kan untuk makalah UAS nanti. Baik, terima kasih teman-teman semua atas diskusinya sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, saya mewakili kelompok kami, kelompok 15. Memohon maaf jika pada presentasi kali ini masih ada kekurangan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat UAS Terima teman-teman. kasih. Hai Laksmi. Ini sudah tik G2C ya? Selesai. Mbak Tika.